Ibu yang kami hormati, sekarang kita akan melanjutkan langkah selanjutnya, langkah 3 nih, yaitu bagaimana cara kita memilih tempat meminjam yang tepat. Nah, di sekitar kita kan ada banyak sekali tuh tempat peminjaman, baik perorangan maupun lembaga. Contohnya ada koperasi, ada bank pasar, terus ada lagi Bang loyong ada juga itu yang harian. Nah, dari sekian banyak tempat meminjam, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah Bapak Ibu itu harus berhati-hati dalam meminjam. Jangan cuma karena cepat terus tapi tidak mempertimbangkan bagaimana pengembaliannya, totalnya itu nanti jadi berapa. Misal Pak Latif nih meminjam, karena aku butuh cepet ini, langsung saja meminjam di sini aja nih yang cepet. Nah, tapi setelah diteliti itu pengembaliannya totalnya lebih besar. Misal Pak Latif minjam 1 juta, pengembaliannya 1.200.000. Nah, padahal dari Ibu Ponce itu juga meminjam dia meminjam di tempat peminjaman yang lain dan 1 juta juga, pengembaliannya 1.100.000. Nah, itu kan lebih kecil Nah, jadi Bapak Ibu itu harus mempertimbangkan memilih di mana tempat meminjam yang tepat Nah, di sini kita melihat ada beberapa contoh tempat meminjam Di sini lebih detail. Coba yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat flipchart ini semuanya bisa terbaca Nah, yang pertama kita lihat dari sumbernya. Yang pertama, meminjam ke saudara atau kerabat dekat. Nah, prosesnya bagaimana Bapak Ibu? Cepat atau mudah? Mudah di sini Nah, terus dari perlu jaminan. Kalau sama saudara ada jaminannya apa enggak ya? Terus lanjut, ada batas maksimal pinjaman apa enggak? Ya, kadang tergantung kemampuan dari pemberi utangnya. Dari saudara jenengan itu kemampuannya memberi berapa, itu terserah saudaranya jenengan kemampuannya. Terus lanjut lagi ke bunga atau total pengembalian, tinggi atau rendah? Tidak berbunga. Tidak berbunga biasanya ya, sama saudaranya sendiri biasanya lah apa ngiri semennya di baik semennya penahan Nah, bahkan kalau ada yang bunga itu pun rendah sekali ya, karena sama saudara sendiri. Lanjut, ini periode pengembaliannya bisa disesuaikan apa tidak? Bisa. Sesuaikan janjian kalau saudaranya. Tapi kadang-kadang mundur maning, Pak. Kadang-kadang mundur. Nah, berarti itu kita harus sebelum meminjam harus berkomitmen dulu sama-sama, Nah, selanjutnya coba ini dari Pak Latif. Yang kedua ini nopong sumbernya. Rentenir termasuk bank keliling. Rentenir termasuk bank keliling itu Sekarang kita lihat prosesnya cepat atau mudah? Mudah, Pak. Mudah. Terus perlu jaminan? Tidak, kecuali ada jumlahnya banyak. Biasanya utangnya lebih 5 juta. Nah, terus ada batas maksimal pinjaman apa enggak? Tidak, Pak. Tidak Karpet lah. Kalau rentenir berarti tergantung waktu pinjam berapapun biasanya seperti itu. Lanjut, dari bunganya tinggi apa rendah? Wah, tinggi banget, Pak. Nah, ini di sini juga tertulis nih tinggi sekali Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Lanjut, periode pengembaliannya Tidak. bisa disesuaikan atau tidak? Tidak nih, karena di rentenir itu biasanya harus sesuai ketentuan. Jangan minjam sekian, berarti biasanya perjanjian dulu mau dibayarkan berapa lama, 1 tahun atau 2 tahun. Kembangnya ngembang. Nah, itu. Lanjut, sudah paham semua Yang kedua, lanjut yang ketiga. Coba saya ingin Ibu Ponce coba dari sumbernya yang ketiga apa ini Bu? Kelompok simpan pinjam, PKK, Kelompok arisan. simpan pinjam, PKK, arisan, dan lain-lain Nah, ini simpan pinjam biasanya prosesnya Mudah, kalau mudah. uangnya ada Pak.
kalau uangnya ada, nggih. Ya. Karena di kelompok simpan pinjam itu biasanya tidak menentu keuangannya. Anu muter duitnya. Iya, betul. Terus perlu jaminan apa enggak? Boten. Biasanya tidak. Terus ada batas maksimal? Nggih. Ya. Ada. Tergantung Tergantung. kesepakatan. Umumnya nggih 2 kali simpanan. Hukumnya 2 kali. Terus bunganya atau total pengembaliannya tinggi atau rendah? Gimana rendah? Cenderung rendah, nggih. Rendah. Terus periodenya bisa disesuaikan? Nggih, saged. Bisa disesuaikan, nggih. Selanjutnya ada lagi, Bu. Selain 3 ini juga ada lagi. Contohnya di sini tertera ada lagi aktif. Apalagi ini, Pak? Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam di daerah sini ada ya? Entar. Ada. Coba prosesnya seperti apa kita lihat? Rumit, Pak. Rumit Nggih. biasanya, nggih. Rumit. Formulir, terus ada melampirkan dokumen-dokumen. Nah, itu perlu dipahami kalau mau minjem di sini. Terus perlu jaminan apa enggak? Perlu, Pak. Perlu. Sertifikat tanah biasanya. Biasanya tanah, nggih. Terus selanjutnya dari batas maksimal pinjaman ada apa enggak? Iya ada. Ada. Peraturannya sih Pak pun ngatus niku tentang koperasi. Nggih. Terus total pengembalian Rendah sih Pak. rendah, nggih. Rendah. Di koperasi biasanya rendah tuh. Terus lanjut periode pengembaliannya bisa disesuaikan? Tidak atau Pak, tidak. Tidak, nggih, karena biasanya di koperasi itu harus sesuai ketentuan, nggih. Lanjut yang terakhir nih, yang terakhir Bank Pasar sumbernya di sini area sini ada ya? Ada. Ada. Terus prosesnya cepat atau mudah, Bu? Ribet lah, Pak. Ribet. Makan fotokopian warna-warna, Pak. Nggih, biasanya Bank Pasar itu ada mengisi formulir, melampirkan dokumen, terus proses penilaiannya itu lebih ketat, ya. Nggih. Terus perlu jaminan apa Nggih, tidak? perlu BPKB. Anggaran BPKB harus ada utang. Kadang BPKB, terus ada lagi nih tanah atau kendaraan bermotor, nih. Nih jaminannya itu harus ada kalau di Bank Pasar. Lanjut, batas maksimalnya ada apa enggak? Nggih, ada. Ada, nggih. Nggih. Tergantung nilai jaminannya Oke. biasanya. Terus untuk pengembalian totalnya tinggi apa enggak? Nggih, bunganya tinggi, Pak. Tinggi Hmm. biasanya kalau di Bank Pasar. Terus periode cara pengembaliannya bisa disesuaikan atau enggak? Tidak. Sesuai janjinya. Oke. Sudah paham semua Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Nah, sudah. Di sini sudah lengkap ini ada beberapa tempat meminjam. Oke, di sekeliling kita kan ada banyak itu. Nah, dari sini kita lihat berarti Bapak Ibu itu harus kalau mau meminjam ya, tempat saya mau meminjam berarti harus memilih yang total pengembaliannya rendah, ya. Jangan yang tinggi. Jangan cuma yang nggak ada jaminannya ini, gampang ini. Terus saya milih ini aja enggak. Nah, ternyata itu total pengembaliannya itu tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu kesulitan sendiri. Nah, padahal kalau Bapak Ibu teliti dan jeli melihat di kanan kiri survei-survei ada yang pengembaliannya rendah. Contohnya yang pertama ada di peminjaman melalui saudara atau kerabat dekat. Biasanya ini rendah pengembaliannya, ada juga yang tidak pakai pengembalian. Terus lanjut ada lagi yang rendah tadi apa ya Bu? PKK atau Arisan. koperasi kelompok simpan pinjam, arisan itu juga cenderung rendah. Koperasi juga tadi cenderung rendah. Paling itu saja.